Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita akan mulai coaching hari ini Bu ya. Bu Salma siap? Ibu Salma. Ibu Salma. Hadir Bu, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah Bu, kita akan mulai coaching hari ini Bu ya. Siap Ibu. Ya, jadi Ibu selaku siswa, jadi baik. Salma, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa nak? Bu Rizka. Alhamdulillah, kebetulan saya bertemu dengan Ibu di sini. Bisakah saya minta waktunya sebentar Ibu? Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Iya, boleh dong. Tentu Ibu punya waktu. Bagaimana kalau kita berbincang di taman baca saja? Baiklah, coba Salma ceritakan apa masalah tak? Baik Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan salah satu materi pelajaran di kelas saya Bu. Kenapa itu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, karena selama ini Ibu selalu memberikan solusi ke saya, makanya saya menemui Ibu. Iya. Terus apa lagi? Saya bingung, Ibu, kira-kira kenapa ya saya selalu diperlakukan tidak adil oleh salah seorang guru di kelas saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Begini, bolehkah Salma ceritakan ke Ibu apa yang Salma rasakan saat ini? Begini, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di sekolah. Salma merasa diperlakukan tidak adil. Apa yang membuat Salma merasa diperlakukan tidak adil di sekolah ini? Begini Bu, ibu tersebut kan membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les tersebut kecuali saya Bu. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir saya. Eh, saya siswa yang tidak ikut les privatnya Ibu. Oh begitu. Terus, selain tidak nyaman, apakah ada hal-hal lain yang Salma rasakan? Iya Bu, selain tidak nyaman Bu, saya merasa tidak adil Bu, nilai saya rendah. Ibu tersebut selalu memberikan nilai rendah, padahal saya sudah belajar maksimal, berusaha mendapat nilai tinggi, namun tetap saja rendah Bu. Padahal sebelumnya nilai saya yang paling tinggi Bu. Begitu ya. Jadi kalau boleh, seperti apakah yang Salma rasakan, yang Salma katakan merasa ketidakadilan itu? Bisakah Salma ceritakan lagi, kenapa kamu merasa tidak diperlakukan secara adil oleh guru tersebut? Rasanya setiap ujian saya selalu menjawab soal Ibu yang diberikan oleh ibu guru tersebut. Tapi kenapa ya nilai saya masih saja rendah Ibu? Iya, selama ini apa yang Salma lakukan selama ini, apa yang Salma lakukan dalam menghadapi masalah ini? Apa tindakan Hmm, Salma? selama ini saya selalu rajin belajar Ibu, selalu mengulang pelajaran saya di rumah. Tapi saya berpikir bahwa kenapa ya saya dapat nilai rendah terus? Mungkin karena saya tidak mengikuti les privat ya, Bu. Saya merasa ibu tersebut pilih kasih deh, Bu. Nah, apakah Salma pernah mendiskusikan hal ini, pada guru yang bersangkutan?
Belum sih, Bu. Tapi sebelum ada les privat, nilai saya selalu tinggi. Namun setelah ada les privat, nilai mereka yang malah tinggi, Bu. Hmm, baiklah kalau begitu. Kira-kira kesempatan apa yang Salma miliki sekarang? Begini, Bu, saya dari tadi berdiri di depan ruang guru. Tadi itu sebenarnya karena saya berniat untuk menemui guru tersebut, untuk Hmm, mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Tapi saya ragu, Ibu. terus kenapa Salma tidak lakukan itu, Nak? Saya sebenarnya ragu dan takut, Ibu, untuk menemui guru tersebut. Takutnya kalau saya salah, malah saya kena marah, Ibu. Itulah, Bu, kenapa saya ragu, Ibu. Begitu ya? Apakah Mhm. Salma pernah melihat ibu guru tersebut marah? Sebenarnya gurunya bagus, Bu, dan baik sih. Pada saat menjelaskan, juga bagus dan saya malah senang diajar oleh guru itu, Bu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak coba saja atau Salma coba? Siapa tahu dengan jalan itu, Salma bisa menyelesaikan masalahnya. Benar juga ya, Bu, seharusnya saya mencoba mencoba menemui guru tersebut. Ya. Kira-kira ketika Salma menemui guru tersebut, apa yang akan Salma sampaikan pada guru tersebut? Eee, saya akan menyampaikan, Bu, bahwa, saya tidak ikut les privat. Apakah dengan itu, yang mempengaruhi nilai saya? Selain itu, saya juga akan mengkonfirmasi, kenapa nilai saya rendah, Bu. Itu bagus, Nak. Ayo lakukan itu. Kira-kira apa kekuatan yang dimiliki Salma sehingga ingin sekali dapat nilai tinggi walaupun tidak mengikuti les privat? Begini, Bu, sebelumnya saya di kelas 7 kan, selalu juara kelas. Saya rajin belajar dan selalu mengulangi pelajaran saya di rumah. Saya sering mencari sumber belajar dari internet. Namun, Hmm, akhir-akhir ini, saya punya kegiatan yang lain, Bu, dan membuat saya capek karena kegiatan saya itu. Kegiatan yang saya lakukan itu, 3 kali seminggu, Ibu. hmm. Apakah kegiatan Salma itu mempengaruhi cara belajarnya? Sepertinya iya sih, Bu. Karena ketika saya selesai berkegiatan, saya sampai di rumah dan capek, sehingga, cara belajar saya tidak maksimal, Ibu. Begitu ya. Coba deh, Salma pikirkan baik-baik dulu. Apakah nilai Salma rendah karena pengaruh tidak ikut les atau karena tidak belajar? Ya juga ya, Bu. Kenapa ya saya tidak berpikiran ke situ, Bu? Mungkin, nilai saya dipengaruhi karena saya tidak maksimal dalam belajar ya, Bu. Nah, setelah Salma menyadari hal itu, apakah yang akan dilakukan sekarang, Nak? Mmm, saya akan tetap bertanya, Bu, pada guru tersebut, dan saya akan menyusun, dan mengatur jadwal belajar saya, serta jadwal kegiatan saya, Ibu. Nah, itu solusi yang paling bagus, Nak. Apakah ada lagi yang akan Salma lakukan? Kalau untuk les rasanya saya tidak ingin ikut deh, Bu, karena saya punya jadwal yang padat. Tapi saya akan meminta bantuan ke teman sebangku saya untuk Hmm? membantu saya dalam belajar. Karena kebetulan teman saya itu adalah, teman baik saya juga, Bu. Nah, selanjutnya, apakah kira-kira rencana Salma ke depan? Iya, Bu, rencana saya tetap menemui guru tersebut,
soal nilai ujian yang diberikan. Hmm, Selanjutnya saya akan mengatur jadwal, baik itu belajar saya maupun kegiatan saya di luar sekolah, dan saya akan meminta teman sebangku saya untuk membantu saya dalam belajar, Ibu. iya, bagus sekali Salma. Ibu sangat setuju dengan rencana itu. Lalu, komitmen apa yang akan Salma lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Rencananya sih Bu, besok saya akan menemui guru tersebut, dan mulai besok saya akan mengatur jadwal, baik itu jadwal belajar maupun, jadwal kegiatan saya, Bu. Hmm, lalu, siapa yang akan Salma minta bantuan untuk menemui kira-kira guru tersebut? Saya akan meminta teman sebangku saya tadi Bu, yang saya bilang tadi. Kemudian, belajar Bu. Iya iya, baiklah. Nah, saya rasa cukup dengan solusi yang Salma tadi. Tetap semangat ya dalam belajar, agar apa yang dicita-citakan tercapai. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Dan izin Bu untuk kembali ke kelas karena, kebetulan, jam bel juga sudah berbunyi Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam Salma, semangat ya. Terima kasih Bu. Oke, sebentar di Ki, Budi. Lanjut Maki, Siap. kita lagi yang jadi coachnya. Silakan Ibu Salma. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Salma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Iya, Bagaimana dengan baik. Ibu? Sama Bu, baik juga, alhamdulillah sehat walafiat. Eh, Bu Rizka, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Saya tahu mengajar di kelas yang di sini itu cukup menantang. Bisa cerita sedikit tentang apa yang membuat Anda, Bu Rizka, merasa kesulitan? Ya, kelas saya sangat ramai dan sulit untuk fokus. Saya sudah mencoba beberapa cara, tapi belum ada yang berhasil, Bu. Begitu ya Bu ya. Terus apa tujuan utama Ibu dalam mengatasi situasi ini? Ya, saya ingin menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa saya lebih fokus dalam aktif pembelajaran, Bu. Hmm. Terus, menurut Bu Rizka yang menjadi penyebab utama di kelas Ibu menjadi bising, kira-kira apa Bu? Apakah ada hal-hal yang spesifik yang memicu keributan, atau mungkin ada faktor lain yang perlu diperhatikan oleh Ibu? Oh, kalau itu Bu, saya rasa siswa saya bosan dengan materi pelajaran saya, dan mereka selalu mencari perhatian dengan membuat keributan. Selain itu, ada beberapa siswa yang memang cenderung mengganggu teman. Begitu ya Bu ya. Terus bagaimana jika kita coba variasikan metode pembelajaran? Misalnya kita bisa memasukkan lebih banyak aktivitas, yang melibatkan, secara aktif siswa tersebut, seperti diskusi kelompok atau permainan edukasi. Selain itu, kita juga bisa mencoba pendekatan yang lebih personal dengan siswa yang, sering mengganggu tadi, Bu. Sepertinya itu ide yang bagus deh, Bu.
Kalau begitu, saya akan coba buat rencana pembelajaran yang lebih variatif, dan akan mencoba, berbicara dengan siswa yang, sering mengganggu temannya tersebut deh. Iya, betul sekali, Bu, itu sangat bagus. Nah, sekarang, mari kita tetapkan, tanggung jawab kita masing-masing. Kira-kira apa yang Ibu lakukan minggu ini untuk, memulai rencana aksi tersebut? Mmm, sepertinya Bu, saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang baru, untuk minggu depan, dan saya akan mencoba berbicara dengan siswa, yang sering mengganggu, pada hari Senin. Saya merasa, kesulitan dalam memberikan umpan balik kepada siswa setelah mereka mengerjakan tugas. Saya ingin, memberikan umpan balik yang intrusif, tetapi, saya seringkali kesulitan, menemukan kata-katanya yang tepat, Bu. Terus, kembali ke seperti tadi ya, Bu, ya. Apa kira-kira tujuan Ibu dalam memberikan umpan balik kepada siswa Ibu? Saya ingin, siswa memahami, kesalahan mereka, dan bisa memperbaikinya. Selain itu, saya ingin, memotivasi mereka untuk terus belajar. Terus apa yang membuat Ibu, kesulitan dalam memberikan umpan balik? Apakah ada kekhawatiran tertentu yang Ibu rasakan? Sebenarnya Bu, saya khawatir jika umpan balik saya terlalu keras, siswa akan merasa tersinggung. Selain itu, saya juga khawatir jika umpan balik saya tidak cukup jelas, siswa itu tidak akan mengerti maksud saya, Bu. Begitu ya, Bu. Terus yang membuat Anda kesulitan dalam memberikan, umpan balik, apakah ada kekhawatiran tertentu yang Ibu rasakan selama ini? Mmm, saya khawatir, eee ya, ide yang menarik, Bu. Saya akan coba terapkan model, sandwich dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Oh iya, seperti itu ya, Bu, ya. Sangat baik sekali dengan apa yang Ibu, miliki ide tersebut. Sekarang apa yang Ibu akan lakukan minggu ini untuk memulai perubahan tersebut? Sepertinya, Bu, saya akan mulai dengan memberikan umpan balik kepada siswa, yang dengan menggunakan model sandwich, pada tugas mereka minggu ini deh, Bu. Sepertinya itu yang tepat menurut saya, Bu. Baiklah, Bu, saya rasa apa yang Ibu, munculkan ide pada Ibu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan, harapannya Ibu, bisa terlaksana ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Lain waktu kita bisa ketemu lagi ya, Bu, ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Rizka.